Adik-adik, tadi telah kita saksikan bersama berbagai macam penggunaan bahan kimia dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa bahan kimia dalam rumah tangga adalah bahan pembersih, pemutih, pewangi, dan obat serangga yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang di sini segar semua. Mari Pak, kita ke sana. Itu ada Pak Tani Sayur sedang menyemprot sayuran. Ayo, kita ke sana. Bahan yang digunakan untuk menyemprot tanaman adalah pestisida. Pestisida adalah bahan-bahan racun yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup yang mengganggu tanaman. Contohnya ulat, wereng, tikus, dan jamur. Ya kan, Pak? Betul. Tetapi bahan kimia dalam tanaman berpengaruh pada kesehatan juga. Kamu tahu, sekarang banyak bahan kimia dalam tanaman sangat berpengaruh pada bahan makanan seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bahan kimia pestisida adalah bahan kimia rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak, bahan kimia dalam rumah tangga dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu pembersih, pemutih, pewangi, dan pembasmi serangga. Baiklah, kamu nanti bisa melihat langsung ke supermarket untuk lebih jelasnya bersama ibumu, ya.
Sekarang kita pulang dulu ya. Pasti ibumu menunggu. Ayo. Baiklah, sekarang Ibu jelaskan tentang contoh dan kegunaan pembersih. Pembersih badan, sabun mandi. Pembersih rambut, sampo. Pembersih baju, deterjen. Pembersih gigi, odol. Ada juga pembersih lantai. Sekarang kita lihat pemutih. Pemutih ada yang digunakan untuk wajah, ada yang digunakan untuk pakaian. Ibu, tahu. Bagus, bagus. Betul, pemutih digunakan untuk memutihkan pakaian putih yang terkena kotoran tetapi sulit dibersihkan dengan pembersih biasa. Betul, pewangi ada yang digunakan untuk ruangan, ada juga yang digunakan untuk tubuh, termasuk pewangi di dalam mobil. Bapak berat ibu. Babur. Kalau gitu. Udah. Ya, obat serangga ada yang cair, ada yang padat. Ini cair, ini padat. Tentu ada efek samping sabun mandi dan deterjen
deterjen adalah menimbulkan limbah rumah tangga berupa busa. Efek samping pemutih yaitu bisa iritasi kulit atau wajah, timbul noda hitam karena mengandung hidrokuinon. Efek sampingnya yaitu iritasi mata, hidung, tenggorok, dan kulit. Efek samping pembasmi serangga antara lain bila mengenai mata bisa mengaburkan penglihatan dan sakit kepala. Ada apa? Masuk. Ya. Masuk gitu. Mana yang sakit? Kamu makan apa tadi? Kamu juga makan bakso? Ayo kita ke dokter saja biar segera tahu penyebab sakitmu. Ya, terima kasih Tito. Ya.
Anak Puspitasari, Ya, Dok. sakit apa Bu anaknya? Ini, Dok, sepulang sekolah katanya sakit perut. Mari saya periksa Bu, silakan. Ya. Anak saya sakit apa ya, Dok? Tadi pagi anak Ibu makan apa Bu? Makan bakso, katanya sausnya banyak. Oh gitu. Anak Ibu sakit perut akibat bahan kimia yang ada di makanannya. Mungkin seperti bakso dan sausnya itu kan mengandung zat kimia Ibu. Bahan kimia itu apa saja ya, Dok? Ibu tahu bahwa makanan banyak yang menggunakan bahan kimia yang disebut zat aditif, Bu. Jadi zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk pangan baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai nilai gizi. Zat aditif dalam bahan makanan itu apa, Dok? Zat aditif itu Bu, pada makanan itu bisa berupa pewarna, pemanis, terus pengawet dan penyedap Bu. Kalau kita sering menggunakan zat aditif terus-menerus akan berakibat buruk kepada kesehatan. Zat aditif dalam bahan makanan itu ada gunanya enggak, Dok? Tentu saja ada Ibu. Zat aditif itu banyak gunanya untuk makanan. Satu, mempertahankan nilai gizinya. Terus supaya makanan juga tahan lama Bu, mempertahankan penampilan warnanya, bentuknya itu Bu, itu fungsinya zat aditif. Tapi juga ada kerugiannya Bu. Kerugiannya apa, Dokter? Ada pewarna kimianya itu menyebabkan kanker. Terus kalau pemanisnya itu bisa menyebabkan alergi. Terus pengawetnya itu menyebabkan penyakit kulit. Apalagi penyedap Ibu bisa membuat kerusakan otak. Makanya harus berhati-hati memilih makanan. Sebentar ya Bu, saya buatkan resep dulu ya. Ya, terima kasih informasinya, Dok. Ya. Terima kasih, Dokter. Sama-sama Ibu. Bu, ini belanjaannya. Semua sudah saya beli. Buat kolak dulu karena memerlukan waktu lama. Ita potong pisang, gula merah diiris-iris dan cucilah daun pandan untuk membuat kolak. Karena daun pandan selain sebagai pewarna alami juga sebagai penyedap dalam kolak. Sedangkan gula merah sebagai pemanis alami. Setelah masak kolak, masak apa, Bu? Kita masak sayur lodeh kesukaan pamanmu. Sayurnya bersihkan dulu ya. Ya, Bu.
bumbu lada itu bumbunya apa saja? Apa pakai pewarna juga? Makanya, kalau hari libur kamu bantu ibu memasak di dapur biar tahu bumbu-bumbunya. Bumbu sayur lodeh ada yang menggunakan pewarna alami, yaitu cabai merah. Sedangkan penyedapnya dari daun salam dan laos. Ya, Ita, kalau menggunakan rempah, masakan terasa sedap. Ita, sekarang kita tinggal memasak lodeh. Kakak memotong nangka muda, kamu memotong terong, ya. Kesukaan paman loh. Tahu saja masakan kesukaan paman. Ya jelas, bapak yang beritahu, iya kan pak? Paman sekarang tidak berani makan masakan yang menggunakan penyedap buatan. Masakan kamu ini menggunakan penyedap buatan tidak? Tidak paman, ibu sekarang tidak menggunakan penyedap rasa buatan. Karena Ita kemarin sakit karena makan bakso dengan saus yang banyak. Kata dokter, Ita banyak makan makanan yang mengandung bahan kimia. Memang paman, Ita tidak pernah pilih-pilih soal makanan, makanya dia gampang sakit. Ayo Paman Harto, makan dulu. Ini ngobrolnya dihentikan dulu, kita makan bareng-bareng dulu. Ayo, lodehnya ini barangkali. Iya, terima Bapak kasih. mau makan apa? Pakai lauk apa? Sayur bening aja. Iya. Ita, katanya kamu mau tanya pada Paman Harto tentang zat aditif. Paman, tolong jelaskan pada Ita agar dia bisa memilih makanan yang sehat. Ita tanya. Papa apa? Zat aditif ada 2 jenis. Zat aditif alami dari tumbuhan. Kalau zat aditif buatan dari hasil sintetis kimia di laboratorium. Kemarin waktu Ita sakit, dokter menjelaskan macam dan kegunaan zat aditif kimia. Apa saja contohnya, Paman? Kelihatannya ibu juga tertarik dengan bahan aditif yang ada dalam makanan. Tentu,
lupa, pengetahuan ini kan penting untuk kesehatan kita. Contoh zat pewarna alami yaitu daun pandan, wortel, dan kunyit. Daun pandan menghasilkan warna hijau. Wortel menghasilkan warna merah. Kalau kunyit menghasilkan warna kuning. Contoh zat pewarna buatan yaitu tartrasin, kamoisin, dan eritrosin. Coba, apa contohnya? Betul sekali. Sedangkan pemanis buatan contohnya sakarin, siklamat, dan sukralosa. Bagaimana dengan pengawetan alami? Ikan diasap, makanan yang disimpan di dalam kulkas itu contoh pengawetan alami. Contoh lainnya, ikan digarami menjadi ikan asin. Telur digarami menjadi telur asin. Bagaimana dengan borak dan formalin, Paman? Ya, borak dan formalin merupakan pengawet buatan. Borak dan formalin dapat mengubah sifat dan bentuk makanan. Hati-hati, borak dan formalin tidak boleh untuk mengawetkan makanan. Karena borak dan formalin sangat berbahaya jika untuk mengawetkan makanan. Sayur lodeh kesukaan Paman ini juga menggunakan penyedap alami, yaitu laos dan daun salam. Kalau vicin itu penyedap buatan ya, Paman? Betul. Vicin atau monosodium glutamat biasa disingkat MSG. Kolaknya dinikmati tanpa pemanis buatan loh. Paman Harto, istirahat dulu ya. Habis dari perjalanan jauh tentunya lelah. Mari saya tunjukkan kamarnya. Ayo kita makan kolak dulu. Ini tanpa bahan pengawet loh. Bagaimana adik-adik? Tadi telah kita saksikan penggunaan zat aditif dalam bahan makanan serta contoh-contohnya. Kamu dapat mencari contoh lain di sekitarmu. Semoga apa yang telah kamu saksikan bermanfaat.